Hah? Siapa bang? Marcel Pur apa gitu? Hah? Bang? Siapa kok? Maksudnya siapa kok? Ini macam mana? Ayo, ayo. Siapa ini? Kenal apa mas? Kalau asing kok mas. Bu siapa itu yang asing kok? Hati-hati mas. Hati-hati bang. Urus bang. Pakai koyo ambus baik gitu. Matanya biasa sih kok. Assalamualaikum. Kebatinanku tajam dari sini. Iya benar. Oh, hati kok. Ada hal ini. Monggo silakan. Silakan tuan, silakan. Siapkan regannya. Iya. Bismillah. Mohon maaf manusia. Sebelumnya saya ingin memastikan lagi, jenengan benar yang bernama Gana. Ya, saya. Siapa kau? Kebetulan sekali ketemu dirimu di sini. Seperti ini, perkenalkan, nama saya Mas Kuni. Seperti ini, ada 5 makhluk. Mereka semua terluka dan mencarimu. Saya tidak mengenal siapa mereka. Tetapi saya menemukan mereka di jalan. Mereka semua terluka. Dan salah satu dari mereka mengatakan, "Kisana, tolong temukan saya kepada manusia yang bernama Ganang." Seperti itu. Menunjukkan arah ke sini. Iya. Siapa? Kau tahu siapa 5 makhluk itu? Saya tidak tahu sama sekali manusia. Dia terluka parah. Dia terluka parah. Beberapa memang tidak terlalu parah, tetapi luka yang dihasilkan sepertinya terkena serangan ataupun semacamnya. Apa jangan-jangan pasukan dari siapa? Di mana sekarang beliau semua? Ada, atau saya bawakan ke sini. Oh iya, itu penting cepetan. Ya, Takutnya pasukan dari sahabat yang lain loh, itu loh mas. Terus jangan diam di sana. Bangun caranya. Ini Mas Kuning. Kok wadil? Ini lokal. nah ini mereka manusia. Suroto. Kok kenapa Suroto? Terima kasih Tuhan sudah mengantarkan. Iya ini teman saya. Berarti benar saya tidak salah menitipkan mereka kepada dirimu. Ya benar. Ya sudah. Mungkin saya hanya menyampaikan ini saja. Saya akan kembali lagi. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Obati saya. Kau tahan Suroto. Tangan. Saya akan mencari makhluk yang bisa mengobati. Saya rasa kau terluka parah Suroto. Tolong mas. Rasanya ingin mati. Aduh ini. Ini keluar semua. Panas. Bikin luar jangkauan meninggal. Mau lagi jauh mas, tugas mas. Apa tugas sih? Ya kan bilang tadi kemarin dia mau nganterin obat atau gimana kan? Wakidul. Ya seperti itu. Assalamualaikum. Tuan Tabib, tolong bantu saya Tuan Tabib. Ada apa sih? Kawan-kawan saya terluka Tuan Tabib. Lah, saya tidak pernah melihat temanmu yang seperti ini. Ya, itu nanti bisa kita bicarakan. Yang penting ini disembuhkan dulu Tuan Tabib. Wakidul. Mohon maaf saya periksa. Tolong. Apa kelukanya parah Tuan Wakidul? Panas. Ini luka serangan. Tidak salah lagi. Oh.
Dia sangat parah. Ini tidak terlalu. Apakah bisa diobati secepat mungkin Tuan? Bisa. Bisa saya obati. Silakan Tuan Tabib lah, saya minta tolong. Saya meminta bantuanmu. Bisa. Carikan pelepah pisang yang sudah sedikit membusuk. Baiklah. Berapa biji? Sebanyak yang kau bisa. Panas. Sakit. Sebentar ya. Sakit. Tolong. Tanganku. Mas tanganku. Aduh, Mas. Tolong. Panas. Aku mau mati. Badanku. Tahan. Ini mungkin akan sedikit perih. Apakah ini cukup Tuan Tabib Kidul? Ya, cukup. Angkat tangannya. Baik teman-teman, saya rasa pihak dari Kedung Romlah atau yang dipimpin oleh Suroto Magela ini ketahuan memihak kepada kita, sehingga dia itu diserang oleh rombongannya Pitaksa. Itu dugaan saya. Semoga saja ini bisa sembuh, karena mau bagaimanapun juga dia terluka karena membela kita, teman-teman. Tahan, ini sedikit perih. Suroto, Ada serpihan kecil saya pegang. apa yang sebenarnya terjadi Suroto? Banyak serangan yang menghampiriku. Siapa pelakunya? Sudah, duduklah. Kepala saya sakit kepala. Duduklah supaya rombolan darahmu lancar dari pulean. Berarti sekarang Pitaksa sudah tahu bahwasanya kau memihak kepadaku. Benar. Pihak Pitaksa sudah mengetahui pertemuan kita. Kau juga ada serpihan sedikit. Suroto, tadi kau mengirimkan surat berisi tentang Telik Sandi, Ranti, Wironggo. Iya benar. Tanganmu sentuh. Sabar. Sakit sekali. Pertemuan kita kemarin Lepaskan tanganmu yang ini. berarti kan sudah diketahui oleh Telik Sandi itu. Itu yang menjadi kelalaian saya. Saya bisa. Tapi tenang Suroto, sekarang Kau juga ada serpihan sedikit. Telik Sandi itu sudah dibunuh sama anak dari Pitaksa. Yang benar. Bagaimana mungkin? Itu di depan kamar saya. Bangun. Lalu bagaimana rencananya jika sekarang sudah diketahui? Kok kita bisa keluar masuk lagi menuju ke sana, Suroto? Manusia, saya menemukan serpihan kecil di setiap luka mereka. Mungkin ini bisa kau pelajari. Kira-kira apa itu? Seperti logam. Ya, tetapi logam ini saya rasa bukan berasal dari sini. Saya simpan, Tuan Tabib. Silakan, siapa tahu itu bisa berguna untukmu. Baik, saya butuh tempat. Mereka semua sudah saya obati. Untuk sementara mungkin lukanya masih berasa sakit, tetapi mereka akan sembuh nanti. Siapa namamu? Wakitu. Terima kasih. Sama-sama. Saya simpan ini, Tuan Tabib. Ya, kau simpan saja. Siapa tahu serpihan itu bisa berguna untukmu. Dan saya ucapkan terima kasih, Tuan Tabib Wakitu. Sama-sama. Kebetulan tidak ada tugas apa-apa. Saya tidak punya uang untuk membayarmu. Loh, saya benar-benar ikhlas membantu sesama. Kepala saya masih sakit. Tenanglah, sabar. Mungkin itu efek dari obat penyembuh yang saya berikan padamu.
Dan semoga aku selalu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Sudah memanggil saya untuk bertugas di sini. Terima kasih. Saya akan kembali ke rumah. Silakan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tip. Tabib. Kadang saya rasa kau mengenal banyak makhluk. Tolong. Apakah kau ada kenalan makhluk yang nekat, tidak berani mati? Makhluk yang nekat. Iya. Maksud makhluk yang nekat itu dalam hal apa maksudnya loh, Suroto? Makhluk nekat itu buat apa? Yang tidak berani mati, intinya. Yang Sangat pemberani. Hah? Yang sangat pemberani. Oh, yang sangat pemberani. Untuk apa makhluk yang nekat itu? Untuk merusak alat penopang hidup dari Pitangsa. Benar. Alat penopang hidup. Benar sekali. Apa namanya itu, maksudnya apa? Pitangsa itu cacat. Dia memiliki kecacatan. Dan Pitangsa memasang alat penopang hidup pada di bagian belakang sebelah. Jika ada makhluk yang nekat berani merusak, pasti Pitangsa akan kalah. Mati. Iya, Pitangsa cacat. saya tidak tahu itu cacat atas. Entah itu perang atau kecacatannya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas Pitangsa itu cacat. Tunggu. Lalu alat yang kau maksud itu alat apa sih? Alat penopang hidup dari Pitangsa. Bentuknya Alat. seperti apa? Kotak hitam. Kau tahu namanya alat itu alat apa? Cito Mangsena. Ya. Hah? Ya benar. Alat penopang Jika hidup. dirusak, pasti Pitangsa akan kalah. Baik, Suroto. Akan saya kembangkan informasi yang kau berikan kepadaku. Silakan. Sekarang seperti ini saja, Suroto, Mas Dina. Kawan semua sedang sakit. Sementara kau beristirahat terlebih dahulu, pulihkan kesehatanmu. Biarkan saya mengembangkan informasi yang kau berikan kepadaku mengenai Cito Mangsena, sebuah kotak hitam yang ada di Belakang kepala Pitangsa. Saya akan kembangkan informasi itu. Baiklah. Saya akan... Tadi siapa namanya? Wakidul. Ya kau maksud Wakidul pokoknya masuk mas. Yang mengobati saya. Aduh, lupa namanya lagi. Wakidul maksudnya. Oh, tapi Pak itu. Iya. Tapi yang mengantarkan kamu tahu ya kalau itu ya? Saya pun tidak tahu itu siapa. Orang-orangnya pergi. Mas Kulin ya, Mas Sulin. Mas Kulin namanya keren banget Mas Kulin. Saya bilang cari aja. Iya. Saya akan membawa anak buah saya ke tempat Wakidul. Iya, ya. Diobati. Mari ikut denganku. Baiklah. Mari ikut denganku. Terima kasih. Iya, ya. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini ada informasi tambahan lagi. Bahwasanya ada sebuah alat penopang hidup dari si Pitangsa. Di mana alat itu berupa kotak hitam ditaruh di belakang kepala. Andai kata ada yang makhluk nekat dan berani merusak hal itu, alat itu, tidak menutup kemungkinan akhir juga kehidupan si Pitangsa. Ya karena dibilang itu penopang hidup ya. Iya. Informasi ini sangat penting teman-teman. Ini akan kita kembangkan dan kita cari tahu. Mungkin anaknya yang paling tahu mengenai hal ini. Harusnya iya mas. Kita bisa tanyakan ketika si anaknya, ketika kita bertemu dengan Arya Arya Sagala. Arya Sagala. segala.
Ayo cepat yuk. Iya. Iya, Bu. Oleh informasi aku tadi. Main apa info mas? Main banget. Iya. Tolong saya manusia. Sabar. Santolopati. Gimana Santolopati, ada apa? Tenang. Arya murka. Dia marah-marah. Nerocos tidak jelas. Saya tidak tahu harus bagaimana. Harus bagaimana cara menenangkan Arya. Tolong saya. Ya, maksudnya gimana? Apa yang sebenarnya terjadi loh terhadap Arya? Arya kehilangan kabar tentang pacarnya Sena, calon istrinya. Dia murka. Manusia, tolong saya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Arya murka. Sena, calon istrinya. Dia tidak ada kabar sama sekali. Arya berencana untuk membawa dia pergi karena kau mengatakan bahwasanya akan ada penculikan. Lalu? Arya berpikir bahwasanya ayahnya yang sudah menculik. Tapi saya rasa memang itu keadaannya. Kalau istrinya hilang. Benar, tidak ada kabar sama sekali. Arya datang ke rumahnya tidak ada siapapun. Lalu posisi terakhir berada di mana si istrinya itu, calon istrinya? Tadinya bersama Arya ketika sudah menemuimu. Dia masih bersama Arya, tetapi ketika hari sudah mulai terang, dia mengantarkannya ke rumah untuk bersiap-siap mengambil segala barang bawaan. Apa hilang terlebih dahulu? Setelah semuanya sudah siap, Arya kembali lagi untuk menjemput dan tidak ada satupun yang berada di rumahnya. Tenang. Kecerdasan sih. Bisa saja. Arya menyampaikan, kalau kau melihat Sena berada di mana, tolong kabarkan secepatnya. Baiklah. Sekarang Arya ada di mana? Ada, dia masih berada di kediamannya. Semua barang dilemparnya. Semua barang-barang itu dirusak sama dia. Bisakah kau memanggilnya untuk datang ke sini? Ya, saya bisa. Mungkin hanya dengan bertemu denganmu dia akan tenang. Bentar. Aduh, rencananya Pitaksa pinter ini teman-teman. Berarti yang dicintai malah bukan Aryanya, terima. Ya orang yang dicintainya. Pangeran Berkacau. manusia ini Arya apa? ingin bertemu denganmu. Segala. Bangsat! Bagaimana? Apakah kau mengetahui keberadaan dari calon istri saya, Putri Sena? Arya Sagala. Mau ngamuk saya pada apapun. Iya kok. Awas, hati-hati. Percuma bagaimana? Ada pilihan lain yang bisa kau kerjakan selain mengamuk-ngamuk yang tidak ada artinya itu. Saya harus sesegera mungkin untuk mencari tahu keberadaan dari Putri Sena, calon pendamping hidup saya. Tapi jika kau ngamuk-ngamuk seperti itu tidak akan menemukan kejernihan dalam berpikir. Yang ada kau melakukan keteledoran. Bukannya kau menemukan, kau mati bisa iya. Saya tidak peduli akan apa resiko yang terjadi kepada saya. Saya harus menemukan kembali mengenai keberadaan dari Putri Sena. Saya harus datang dan menyerbu. Dan sekaligus saya harus membunuh ayah saya. Bangsat! Tunggu Arya. Menunggu apa lagi? Saya harus segera mungkin untuk melakukan itu. Saya harus menyelamatkan Putri Sena, pacar saya. Siapkan semuanya. Tahan. Mohon maaf, Pangeran Arya. Saya rasa tindakan itu gegabah. Kalau tidak direncanakan dengan baik-baik, kita yang akan mati konyol di hadapan ayahanda, Tuan Arya. Saya harus melakukan hal itu secepat mungkin sebelum ayah saya membunuh Putri Sena. Apa aku mau melihat Putri Sena mati? Tentu saja tidak, Pangeran Arya. Tetapi saya rasa ini perlu direncanakan dengan baik-baik. Hei, seorang pangeran. Tidak sepantasnya
kau berpikir ceroboh seperti itu? Dengarkan, dengarkan. Apalagi yang harus didengarkan, apalagi yang harus ditunggu. Sudah jelas, ayah saya Pitagsa yang sudah melakukan hal ini. Pitagsa sudah mencuri ataupun menculik pacar saya, kekasih saya, putri saya. Tak menunggu lama-lama, kita harus segera menyerangnya. Itu akan menimbulkan sebuah kekacauan yang ada kau mati konyol. Dia seorang panglima saja bisa berpikir, kenapa engkau yang harus jadi pimpinan malah bodoh seperti tikus. Betul. Saya rela mati. Yang terpenting saya akan menyelamatkan Putri Sena. Bahkan saya akan menaruhkan hidup saya ini untuk bertarung dengan ayah saya sekarang juga. Buat apa? Kau rela mati? Putri Sena yang ada apa? Dinikmati orang, dinikmati makhluk lain. Kau mendapatkan matinya, orang lain mendapatkan gurunya. Yang terpenting saya akan menyelamatkan Putri Sena. Iya, Iya, tapi jangan gegabah. menggunakan sebuah cara. Betul. Tolong dengarkan ini. Dengarkan dulu. Kau terlalu muda. Kau harus mendengarkan nasihat dari yang tua. Paham? Apa yang ingin kau katakan? Bicaralah yang sopan. Kau seorang pangeran. Gunakan adabmu. Apa yang ingin kau katakan? Cepat. Kita tidak membutuhkan waktu lama. Kau bisa bicara sopan atau tidak? Kau anak kecil. Jangan kau menganggap saya ini anak kecil. Mungkin dituruti baik. Memang Pangeran. kebanyakan makhluk itu menganggap anak kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah rumus di dunia ini. Kehancuranmu karena keras kepalamu nanti. Saya tidak peduli. Udah tambeng. Apa yang ingin kau katakan? Mohon maaf Tuan Arya. Saya pamit undur diri untuk membereskan dan mempersiapkan sesuatu. Persiapkan seluruh pasukan. Kita akan sesegera mungkin untuk mendatangi ayah Pitagsa. Baik. Saya akan ceritakan sedikit, Arya. Ayahmu adalah sosok yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Dia memberikan sebuah berita bahwasanya akan menculikmu. Tapi dia berpikir, apalah arti menculikmu? Dia juga tidak akan pernah melakukan sesuatu jahat terhadapmu. Dia menggunakan cara yang kedua, yaitu merusak hatimu dengan menculik orang yang kau kasih. Ya. Sehingga apa? Kau melakukan sebuah kekonyolan, kau akan murka malak, kau akan Gentayangan. ininya melakukan hal bodoh. Tapi harusnya kau jangan ikuti pancingan dari ayahmu. Karena apa? Jika kau seperti ini, yang ada apa? Kau hanya diketawai di depan semua jajaran ayahmu karena kebodohanmu sendiri. Lebih baik kau sampaikan saja apa rencana yang sudah kau persiapkan. Kita tidak membutuhkan waktu yang lama di sini. Kita harus segera mungkin untuk menyelamatkan Putri Sena. Yang harus kau bawai, ayahmu tidak akan pernah membunuh calon pasanganmu. Karena kau tahu apa? Jika sampai pasanganmu dibunuh, bisa saja ayah kehilanganmu. Dia hanya menyimpan saja. Dia hanya memancingmu saja agar kau terletup emosi seperti ini. Berarti jika saya menyerang dan mengobrak-abrik, ayah saya tidak akan membunuh saya. Itu sudah jelas. Jika kau mengatakan seperti itu. Lalu, jika memang tidak membunuhmu, tidak menutup kemungkinan, kau akan ditangkap, kau akan digantung kayak gini, dan kau di situ tidak ada harga dirinya. Saya rela dilakukan seperti itu. Yang terpenting, saya berada di samping dari Putri Sena. Lalu jika kau diikat, Putri Sena dijilatin sama ayahmu, apa kau? Tentunya saya akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang saya miliki. Kau bisa apa? Seorang pangeran. Itulah kebanyakan makhluk, merendahkan makhluk lain. Lebih baik kau berstrategi denganku. Saya ada rencana baik untuk. Maka dari itu, cepat kau katakan rencana yang ingin kau sampaikan daripada kita membuang-buang waktu di sini. Kau hanya bertala-tele untuk menceritakan hal-hal yang tidak penting. Bagaimana rencana bisa masuk ke otakmu sedangkan otakmu saja penuh emosi seperti ini? Ya, Sabar, tarik nafas. Jangan kau menganggap saya ini adalah makhluk yang bodoh. Saya dengan mudah untuk mencerna apa yang dikatakan oleh makhluk lain.
Kau tahu artinya? Kau mengatakan apa? Nah, itu berarti kan Berarti kan kau tidak mengatakan apa-apa. Kau hanya bersuara saja. itu saja kau tidak maksud, katanya kau pintar. Penjagong Mas. Coba kau pintar atau tidak? Hah? Tahu atau tidak? Enak kayak. Diulti. Mas Ganang diulti. Kau jangan membodoh-bodohi saya. Di sini kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ya tapi tenang dulu, nanti Mas Ganang menyampaikan secara baik-baik. Saya mendengarkan kabar. Tapi dulu, saya jadi lucu. mau duduk Mas? Saya ngomong kayak ngomong anak ngerti. Iya. Saya mendapatkan kabar tentang ayahmu memiliki penumpang hidup. Kau tahu? Dia berupa sebuah kotak hitam berada di bawah leher, di belakang leher, di mana penumpang hidup itu sangat dibutuhkan. Jika sampai penumpang hidup yang dimiliki ayahmu itu hilang atau rusak, bisa jadi ayahmu itu akan mati. Kau tahu mengetahui hal itu? Penumpang hidup itu apa? Kita bisa menggunakan cara itu. Sesuatu kotak hitam yang berada di punggungnya. Ya. Duduk dulu tuan Arya. Nunggu. Kepenak. Harus angin loh. Maksudnya, jika kau menghancurkan kotak itu, ayah saya akan mati dengan mudah. Iya. Ya maksudnya yang saya ingin tanyakan. Jujur saja di sini, saya tidak pernah mengetahui apa isi dari kotak hitam yang berada di punggung ayah saya, karena saya tidak pernah melihatnya. Hah? Tidak pernah melihatnya? Saya hanya pernah melihat sesekali ayah saya melepas kotak itu ketika ayah saya akan pergi untuk membersihkan dirinya. Kotak itu diletakkan di suatu tempat, dan saya karena merasa penasaran, saya melihat Apa di dalam kotak itu? di dalam situ hanya ada teknologi-teknologi yang saya tidak ketahui, karena itu saya melihat pada saat saya masih kecil. Kenapa kotak itu disebut penumpang hidup ayahmu? Berarti yang namanya penumpang hidup bisa sangat penting dalam kehidupan. Bisa mati, bisa untuk hidup. Menurut pemikiran saya, kotak hitam itu adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh ayah saya. Saya tidak mengetahui benar, dan saya tidak mengetahui jelas apa maksud kekuatan yang ada di dalam kotak hitam itu. Nah, kita perlu cari tahu mengenai kotak hitam itu, Arya Sagala. Tunggu dulu. Saya mengingat suatu kejadian di mana kejadian itu ayah saya pernah membawa kedua kotak yang dia miliki ke suatu tempat, dan saya rasa tempat itu adalah tempat dari seorang tabib. Karena saya melihat dan saya ingat-ingat di rumah itu banyak sekali obat-obatan yang sedang dia teliti. Siapa tabib itu? Kau mengenal ya? Saya mengenalnya. Mungkin saya sudah lama ataupun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Eyang Sururur. Eyang Sururur? Benar. Eyang tabib Sururur. Ada di mana Sururur itu berada? Untuk mengenai kediamannya, sangatlah jauh dari tempat ini. Tapi tenang saja, saya bisa mengundang Eyang Sururur untuk datang ke tempat ini, karena saya sudah paham dan mengenal beliau. Seperti ini, Ayah. Jika nanti itu bisa dipanggil, yang tanya kau, jangan saya. Kau tahu kenapa? Agar tidak timbul kecurigaan. Betul. Seolah-olah kau ini sudah dewasa, kau ingin tahu lebih lanjut mengenai kotak hitam itu. Saya akan dengarkan dari jauh, nggak apa-apa. Bagaimana? Baiklah. Karena ini adalah cara paling baik
untuk sesegera mungkin membunuh ayah saya akan melakukan itu. Panggil jika bisa. Tabib. Sururur. Eyang Sururur. Angel namanya. Angel kan? Silakan. Eyang Sururur. Saya mengundang Aduh. Siapa yang membawa saya kemari? saya yang Sururur. Kau siapa? Berjabat tanganlah. Apakah kau masih mengenal saya? Tundukkan kepalamu. Banyak kenal banget yuk. Tambeng. Banyak makhluk yang mendatangi saya. Kau yang berasal dari mana? Saya adalah Arya, anak dari Pitaksa. Arya Segala. Kau Arya. Benar sekali. Wah, sudah besar kamu. Bagaimana kabarmu? Seperti yang Eyang lihat, saya sudah tumbuh dengan gagahnya. Ya, kau terlihat gagah. Lalu, bagaimana kabar ayahmu, ibumu? Untuk ibu, sudah tidak ada. Saya meminta maaf menanyakan hal itu. Tidak masalah. Lalu bagaimana ayahmu? Kabar ayah saya baik-baik saja. Syukurlah. Ngomong-ngomong, saya dipanggil kemari. Ada apa? Sebelumnya bagaimana kabar dari Eyang Sururur? Lama tidak berjumpa. Seperti yang kau lihat, Arya. Saya sekarang sudah tua. Untuk berjalan saja, saya gampang capek. Tidak sekuat dulu. Ya, mungkin karena usia saya yang sudah tidak muda lagi. Apakah ayah saya masih sering main ke tempat Eyang? Sudah lumayan lama. Beberapa bulan yang lalu memang iya. Dia mengunjungiku dan menanyakan kabar. Kita berbincang sedikit, dan tidak banyak. Lalu dia pergi melanjutkan perjalanan. Ada apa? Jadi seperti ini, Eyang. Sejujurnya, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan mengenai rahasia yang disimpan oleh ayah. Rahasia yang disimpan Pitaksa. Benar. Apa yang ingin kau ketahui tentang ayahmu? Mungkin saja Eyang Sururur mengetahui banyak ayah saya ketimbang saya. Saya ini sekarang sudahlah dewasa. Mungkin saya akan menggantikan ayah saya menjadi raja. Ya sudah pasti, kau anak mas semata wayangnya. Siapa lagi kalau bukan dirimu yang akan mewariskan semua tata dan kekayaan dari ayahmu Pitaksa. Sampai detik ini, sebenarnya saya itu masih bertanya-tanya mengenai benda kotak hitam yang berada di punggung ayah saya. Ayah saya setiap ditanyakan hal itu tidak pernah ingin menceritakannya. Dia hanya menyampaikan, kau pasti akan mengetahuinya kelak. Itu saja yang terus dikatakan. Tolonglah, jika Eyang Sururur mengetahui mengenai kotak hitam itu, beritahu saya. Saya sudah cukup umur untuk mengetahui hal itu. Dan saya sudah cukup dewasa untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam lagi mengenai ayah saya. Oh, kotak hitam yang berada di belakang kepala ayahmu itu. Benar. Ya, saya akui itu memang rahasia dari ayahmu. Maka dari itu, mau bagaimanapun, saya adalah anak dari Pitaksa. Jika saya mengetahui rahasia itu, saya juga bisa membantu untuk menjaganya. Ya, kau benar. Memang sudah menjadi tanggung jawabmu. Ketika kau sudah dewasa.
Memang seharusnya seperti itu, kau menjaga orang tua supaya tetap dalam kondisi sehat dan tidak dalam bahaya. Ya, saya akan ceritakan. Seperti ini Arya. Ayahmu Pitagsa itu lahir dalam kondisi ada yang kurang. Jantung dari ayahmu itu berada di luar. Dan kotak hitam yang berada di kepala belakang dari Pitagsa itu suatu alat untuk menguatkan jantung dari ayahmu. Dan kotak hitam itu untuk melindungi dari semacam debu, serpihan, atau serangan dari musuh-musuh ayahmu. Kau tahu sendiri, ayahmu Pitagsa adalah seorang kesatria, sering berhadapan dengan pendekar-pendekar ataupun musuh-musuh yang sangat kuat. Bila mana jantung itu tidak dilindungi dengan kotak hitam itu, sudah pasti ayahmu sudah mati dari dahulu. Lalu siapa manusia-manusia itu? Mereka adalah sahabat-sahabat saya. Ya, hanya itu. Itu memang sebuah rahasia. Pitagsa tidak mau banyak makhluk mengetahui akan hal itu. Karena menurut ayahmu Pitagsa, itu adalah suatu hal yang memalukan sebagai seorang pemimpin memiliki kekurangan. Tanyakan Arya, dari mana anak itu dapatkan? Berarti ayah saya terlahir dalam kondisi yang cacat. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi, ayahmu Pitagsa tidak mau dikatakan bahwasanya dia cacat. Lalu ayah saya mendapatkan kotak hitam itu dari mana? Kotak hitam itu setahu saya, menurut cerita dari ayahmu, itu didapatkan ketika ayahmu lahir selang beberapa pekan. Waktu itu ayahmu sudah benar-benar hampir tidak tertolong. Lalu datang makhluk yang entah itu siapa, membantu ataupun menawarkan bantuan supaya Pitagsa kecil yang waktu masih bayi itu bisa tertolong dan tetap hidup sampai sekarang. Jadi untuk perihal dari mana kotak itu berasal, saya kurang mengetahui. Hanya saja memang ada makhluk yang memberikan bantuan itu. Mungkin kakekmu yang tahu. Apakah dari pihak keluarga ada yang mengetahui siapa makhluk yang memberikan kotak hitam itu? Harusnya ada yang tahu. Para tetua-tetua ataupun kakek atau nenekmu harusnya mengetahui, karena yang ditawarkan bantuan sudah pasti bukan Pitagsanya, melainkan orang tua dari Pitagsa. Karena kejadian itu ketika Pitagsa masih berupa bayi merah. Akan tetapi kakek dan nenek saya itu kan sudah meninggal. Lalu siapa lagi yang berada pada saat kelahiran ayah saya itu? Saya rasa untuk masalah itu, sebentar saya ingat-ingat cerita dari ayahmu Pitagsa. Ayah saya terlahir dalam kondisi yang cacat saja. Dia bisa bertahan hingga dia menjadi seorang raja.
Saya sedikit mengingatnya, Arya. Ayahmu pernah mengatakan bahwasanya kakak dari ayahmu itu mengetahui. Jadi di semua makhluk yang dikenal oleh Pitangsa, hanya beberapa yang mengetahui tentang alat itu, kotak hitam itu. Salah satunya selain tetap hidup sampai sekarang. Jadi untuk perihal dari mana kotak itu berasal, saya kurang mengetahui. Hanya saja memang ada makhluk yang memberikan bantuan itu. Mungkin kakekmu yang tahu. Apakah dari pihak keluarga ada yang mengetahui siapa makhluk yang memberikan kotak hitam itu? Harusnya ada yang tahu. Para tetua-tetua ataupun kakek atau nenekmu harusnya mengetahui, karena yang ditawarkan bantuan sudah pasti bukan Pitaksanya, melainkan orang tua dari Pitaksa. Karena kejadian itu ketika Pitaksa masih berupa bayi merah. Akan tetapi kakek dan nenek saya itu kan sudah meninggal. Lalu siapa lagi yang berada pada saat kelahiran ayah saya itu? Saya rasa untuk masalah itu, sebentar, saya ingat-ingat cerita dari ayahmu Pitaksa. Ayah saya terlahir dalam kondisi yang cacat saja. Dia bisa bertahan hingga dia menjadi seorang raja. Saya sedikit mengingatnya, Arya. Ayahmu pernah mengatakan bahwasanya kakak dari ayahmu itu mengetahui. Jadi di semua makhluk yang dikenal oleh Pitangsa, hanya beberapa yang mengetahui tentang alat itu, kotak hitam itu. Salah satunya selain dari kakek nenekmu, itu ada kakak dari ayahmu. Yang itu berarti pamanmu, Paman Wargio. Paman Wargio. Iya. Sekarang berada di mana? Saya tidak tahu. Saya sudah lama tidak bertemu dengan paman dan saudara-saudara yang lainnya. Ya, itu berarti dengan adanya kau ingin mencari tahu tentang alat itu, menunjukkan atau mengarahkan kau harus berkunjung bersilaturahmi terhadap sanak keluargamu. Itu kan suatu kebaikan, Arya. Baiklah. Terima kasih banyak Eyang Sururo. Ya, sama-sama. Saya tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi di sini. Saya juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Eyang Sururo dengan kondisi saya yang seperti ini. Ya, saya senang kau tumbuh menjadi pria yang sangat hebat dan gagah. Doakan saja yang terbaik buat saya, Yang. Pastinya, saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anak, cucu, dan setiap makhluk yang sudah pernah mengenal saya. Doa yang baik. Ya sudah, jaga kesehatanmu dan tolong sampaikan salam saya terhadap ayahmu. Baiklah, Yang. Salam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Yang. Ya. Dulu, Arya Sagala, jangan ambil keputusan dulu. Apa yang kau ambil keputusan dari cerita dari Eyang Sururo itu? Yang mengetahui mengenai kotak hitam itu adalah paman saya. Wargio. Berarti
Saya harus mencari keberadaan dari Wargio paman saya terlebih dahulu. Pinter. Carilah. Tapi tunggu, jika kau bertemu, ajak saya untuk bertemu. Ya, takut kau melakukan salah langkah. Jangan kau kira saya itu selalu melakukan kesalahan. Atas juga. Angel ki mas wong iku kowe. Ya siapa tahu aku bisa bijak di depan Eyang. Tapi tidak yang pergi. Wah, kayak kuda. Saya harus sesegera mungkin membunuh ayah. Bangsat. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Arya jen. Mati kau ayah. Ya sudah. Saya akan mencari paman saya terlebih dahulu. Sampai jumpa dan selamat tinggal. Nggih. Jalan. Sosok ini mengingatkan saya kepada almarhum. Almarhum siapa mas? Siapa ya? Coba. Jenate ya? Ya kalau dia juga tidak. Ternyata si urip ta. Mengingatkan saya kepada anak seorang raja dan seorang putri yang ditemukan dari Golek Kencana. Iya, iya. Tunggu dulu. Golek kencana. Oh iya ngerti apa Golek kencana iki Mardika. Tahu. Yang jawab dulu, malah ngomong langsung. Ya enggak tahu lagi bahas apa ya lagi tanya itu. Yaitu anak dari Raja Rakasota dan Ayel. Dewi Lancarsari. Emang bener Golek Nah, kencana. kan benar. Mardika itu sosok Saya yang seorang ngubur. pangeran Milik topeng sekta ya. yang memiliki topeng sekta yang Tapi gugur. kueken. Ya, yang gugur. Lu soek. Perang lawan siapa? Durumbe ya, Dik? Apa ya lupa ya. Yang gugurnya itu lawan apa sih? Lupa ya, Mas. Durumbe ya. Yorubaya Pak, yang satunya lagi lupa. Lawan siapa kan personil Ya lama? enggak ikut kalau gugurnya. Setelah Durumbe itu. Suniti paring. Oh, ya bukan. Bukan yang gombong petak kilo ya. Nah, intinya itu. Iya itulah. Ketika Paman saya lagi di sana, Ya, Lagi jaya-jayanya. sama jenat yang masih hidup katanya badannya. Lagi sukses-suksesnya. Lagi siapa CS ya? Apa bukan? Saya bubar. Lagi sukses-suksesnya nggak ingat. Kok semuanya gawa-gawanya? Itu saya terbelakang nih. Panutan. Malah digeretin bocah manut gitu. Jadi bocah. itu sosoknya persis seperti ini, teman-teman. Keras kepala, punya pemikiran sendiri, Nah, yang belum tentu itu benar, tapi diyakini benar. nah. Cocok kok. Itu Mardika. Dan ujung-ujungnya akhir hidupnya itu menyakitkan, terbunuh karena keteledorannya sendiri. Ya. Sampai di saat itu istri dari Tuan Raja Rakasota, Dewi Lancarsari. Dewi Lancarsari itu mutung sama saya. Dikira memang penyebab kematian anak tercintanya itu dikarenakan saya. Tapi alhamdulillah hubungan itu sekarang sudah membaik ya teman-teman. Mungkin penonton lama sudah tahu cerita mengenai hal ini. Tapi Gusti Allah itu maha memberikan Suatu hal yang rezeki mengejutkan. dan mengejutkan kepada mereka ya teman-teman ya. Bahwasanya telah lahir anak kembar dari Tuan Raja Rakasota. Damar bulan. Damar dan dan Bulan. Bulan. Laki-laki dan perempuan. Gimana ya udah besar belum ya Mas sekarang Mas ya? Rumahnya nyepit. Udah. Apa? Mantu. Damar dan si Bulan. Damar Bulan. Oh belum ikut ya Dos? Belum. Oh nggak tahu ya? Oh, Masih di kamu jadi orang hutan. Oh mana itu? Masih jadi orang hutan. Kamu belum nggak tahu ya? masih di manajer sebelah. Manajemen. Just ya. Jus. Itu ya teman-teman ya. Tapi ini kita tinggal tunggu kabar dari si Arya Saloka. Ada segala. Mas Al. Itu dokter. Dokter sebelah itu. Salah kok sampai ya. Kemarin sebelumnya itu Kemarin selalu apa? Harjo itu mantri. dari Saloka. Soloku tuh ngaruh mau Ini gimana kok? Ini anu Saloka apa kok? Di depan saya juga ada itu Selok panjang. Salokan. Itu ya teman-teman ya, semoga si Arya Sebarang-barang mbak. apa Arya apa? Sagala. Arya Sagala. Biar muda-muda. Sagala galanya. Kayak jiborong boy. Kot mabang. Wabur.
Nyanyi ini gue bengok sih barang. Apalagi gala-gala tok nen gue. Itu ya teman-teman sambil menunggu kabar pencarian si pamannya. Paman siapa coba mbah? Niki. Wargiono. Ya paman Wargino kalau tadi. Ya, Oh, ini mah kan jadi Nih, jika menuntut saya menghafalkan nama, saya udah nggak kuat bah. Tugasnya Sogun tapi Sogun tiduran bang. Apaan saya Wargiono? Bukan. Bukan Wargiono, Wargiono Paul Manuk. Sugiono ya. mau kagak mangan iwak ulah gue. Wis topat, Kita Mbak. tunggu ya teman-teman ya, nyantai dulu di sini. Sugiono. Itu bukan balik. Kalau